Ini pengalamanku setelah memakai Realme 5i selama 3 tahun. Halo bosku, welcome back with me in Action Play. Dan ya, hari ini aku pengen sharing aja sih setelah ini pengalamanku setelah pakai Realme 5i selama 3 tahun coy. Jadi ya, ini HP-nya udah 3 tahun dan udah diperbaiki juga ya. Kemarin tuh udah retak, sekarang udah diperbaiki, tapi aku udah ganti HP baru sih. Ya, kalau misalnya kalian pengen lihat HP ku yang baru kayak gimana, silahkan kunjungi video yang ini ya. Dan ya, kita langsung aja masuk ke pengalamanku setelah pakai Realme 5i selama 3 tahun. Aku pakai ini tuh, aku lupa tahun berapa, tapi aku pakainya itu pas kelas 2 SMA. Dan itu pun ya itu, dan sekarang aku udah semester 4, jadi ya kurang lebih udah sekitar 3 tahun gitu kan. Nah, itu Realme 5i itu sekitar turun satu generasi pada zaman itu. Itu kayaknya pada zaman itu belum ada 6i, tapi udah ada 6 Pro kayaknya. Dan aku ngambil Realme 5i karena aku bisa mendapat 464. Tapi apa sih namanya, walaupun chipsetnya agak rendah dengan harga yang 2 juta lebih gitu kan. Dan ya itu lumayan worth it lah menurutku, karena pada zaman itu kan paling oke itu kan Redmi Note 7 tapi 332 gitu kan. Kalau 332 itu memorinya tuh kurang gitu kan. Pas aku pakai pertama kali tuh nikmat coy. Karena aku dari HP 16 GB lompat ke 64 coy. Jadi wah, itu lega banget ya. Jadi aku hilaf gitu kan, semua aplikasi ku download gitu kan biar bisa penuh gitu, 64 gitu. Jadi pas apa sih namanya, jadi HP ini itu penuh kurang dari 1 tahun gitu. Jadi pas setelah penuh itu kan jadi baru sadar gitu, wah iya ya kenapa aku download ya. Akhirnya aku beli memori SD dan sebagainya biar bisa nambahin memori ini. Tapi kalau misalnya kalian apa sih namanya, tapi untuk di zaman sekarang mungkin kurang sih 64 ya. Tapi ke zaman dulu itu ya seharusnya bisa-bisa aja. Dan dulu itu tahun 2020 itu Genshin pertama kali rilis, aku main pakai ini coy. Dan kuat ya, kuat aja kalau main Genshin dulu. Sekarang udah nggak kuat. Itu dulu itu kuat main tapi cuma 30 menit. Tapi kalau misalnya udah di atas 30 menit itu panas banget dan nge-lag banget, apalagi pas hujan di Genshin. Wah, itu udah nggak bisa main lagi lah gitu. Jadi ya lumayan puas kalau misalnya dari segi chipsetnya. Cuman masalah tentang memori sama RAM-nya. Makanya apa sih namanya, aku mikirnya itu setelah next HP ini itu aku ngambil 665. Ini 665 ya CPU-nya ya. Ini ngambil 665 tapi apa sih namanya, memori lebih tinggi itu aku udah lumayan oke lah gitu menurutku. Nah, pakai 3 tahun lumayan apa sih namanya, lumayan puas. Dan HP-nya udah berkali-kali jatuh gitu kan. Aku kan apa sih namanya, memang orangnya, ini aku bahas dari durability. Aku orangnya kan agak apa sih namanya, agak ceroboh lah ya kalau misalnya urusan megang HP gitu kan. Makanya apa sih namanya, sering banget lah HP itu tuh kalau misalnya nggak tahan itu kurang dari 1 tahun tuh bisa pecah gitu. Nah, dulu itu sebelum ini itu ada Redmi S2 itu jatuh di jalan dan itu dilindas mobil dan rusak gitu kan. Nah, ini tuh juga rusak gara-gara apa sih namanya, jatuh di jalan gitu kan. Jadi apa sih namanya, motor itu kan ada apa sih namanya, kantongnya kan. Nah, aku taruh di situ, pas kena apa sih namanya, pas kena lubang HP-nya mental, udah deh bor-bor. Nah, udah. Habis itu ya udah pasrah langsung. Dan ya HP-nya langsung retak. Dan kalau misalnya dari segi durability-nya ini bisa bertahan 3 tahun sampai dia retak cuy. Dan kalau misalnya dari segi kayak gitu ya lumayan oke lah kalau misalnya dari aku sendiri gitu kan. Karena ya bisa bertahan 3 tahun karena jadi kayak ini HP kapan pecah aku pengen ganti gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, untuk kamera sendiri ini apa sih namanya, di zaman itu oke banget ini. Sebenarnya kalau misalnya ini nggak ada perbandingan ini masih oke cuy. Tapi karena apa sih namanya, ini retak dan aku beli Sony, pas aku apa sih namanya udah terbiasa lihat foto sama videonya Sony, kayaknya kok kurang gitu fotonya gitu kan. Nah, jadi ya untuk di zaman sekarang ini lumayan kurang lah kalau misalnya dari aku. Nah, kalau misalnya HP ini itu masih bisa dipakai atau enggak, masih bisa sebenarnya untuk HP kedua aja gitu ya, sekedar untuk apa sih, sosmed dan sebagainya ini masih bisa ya. Untuk ngedit dan ngedit nggak bisa sih kalau udah ngedit, soalnya ini memorinya udah penuh. Atau bisa, soalnya Sony ini tuh aku fokusin untuk kamera dan edit itu bisa cuma 4, jadi ya seharusnya ini bisa ya, tapi agak ngelek dikit. Paling kalau misalnya agak ngelek itu ya buka TikTok dan sebagainya, karena RAM-nya 4 itu udah ngelek banget sih. Jadi ya kayak gitu ya. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Kurang lebih aku puas dengan HP ini setelah 3 tahun pakai coy. Jadi ya semoga aja HP ku bisa lebih tahan dari ini ya, bisa tahan 5 tahun. Jadi pas 5 tahun ke depan aku bisa ganti yang lebih bagus lagi. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Kalau betul jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.
Dan ya, apakah kamu ada HP yang lebih tahan daripada ini 3 tahun ya? Silahkan komen aja. Dan coba untuk reaksi, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah ya, aku pengen bahas power, durability, kamera, dan sisa-sisanya oke sih menurutku. Ya kalau pokoknya kalau misalnya kalian pakai HP ini untuk HP kedua, ya ini oke gitu kan. Dan ya HP ini bakal ku jual nanti ya. No, HP kesayangan.